Di penerbangan kembali Thailand, seorang biarawan melihat jejak yang aneh muncul di belakang langkah pramugari. Hal-hal yang aneh tidak berhenti di sana. Penumpang-penumpang di pesawat tidak tahu bahwa selain mereka, masih ada banyak jiwa yang lain sedang pengembaraan. Ternyata, beberapa tahun yang lalu, di pesawat ini terjadi hal yang aneh. Jadi begitu banyak penumpang mati. Tetapi perusahaan penerbangan kehilangan kemanusiaannya. Hanya demi keuntungan, memutuskan untuk mengecat ulang pesawat dan mengoperasikannya seperti biasa. Nyu adalah pramugari dari penerbangan 407. Melihat pesawat di depan matanya, dia merasa ada hal yang tidak biasa. Banyak tahun yang lalu, dia juga bertemu dengan hal yang aneh di pesawat ini. Dia adalah satu-satunya yang hidup dari penerbangan ini. Butuh 3 tahun baginya untuk pulih secara mental, kemudian dia kembali kerja. Wave, seorang tukang reparasi memeriksa pesawat sebelum lepas landas. Tapi tepat pada saat ini, ada bayangan muncul di belakangnya. Pintu ruang bawah terkunci dengan secara susah paham. Dia menggunakan walkie-talkie untuk memanggil seseorang untuk menyelamatkannya, tapi tidak ada yang menjawab. Sebentar lagi, penerbangan 407 landas, pertanda hal-hal mengerikan yang akan datang. Nyu sedang bersiap makanan untuk penumpang, tiba-tiba dia menyadari ada apa yang terjadi di belakangnya. Sampai saat dia berbalik kepalanya lagi. "Kak Nyu, apakah kamu bisa lihatku?" Tapi rekannya tidak melihat apapun. Tidak ada cara yang lain, dia harus menstabilkan suasana hatinya dan memasuki kompartemen penumpang. Dalam saat itu, biksu dan penumpang wanita berambut pendek melihat jejak kaki berdarah muncul di belakangnya. Bahkan Tuhan juga tidak mendukung penerbangan 407 ini. Pramugari menyuruh semua orang untuk mengencangkan sabuk pengaman mereka. Seorang pria berambut panjang masuk toilet untuk mencuci muka, sebuah tangan berdarah muncul tapi dia tidak menyadarinya. Seorang pria botak tiba-tiba berdiri, matanya melebar ke depan. Staf mencegahnya berjalan-jalan. Tidak terduga, retak muncul di wajahnya. Hal lebih aneh adalah dia bisa berbalik kepalanya 360 derajat. Kemudian, dia pingsan dan jatuh ke tanah. Seorang staf mendekat untuk memeriksa, tidak terduga, dia sadar kembali sepenuhnya dan kembali ke tempat duduknya. Hal-hal seram di penerbangan 407 mulai terjadi. Wave sedang di kompartemen kargo, karena kekurangan udara, dia kesulitan bernafas. Dia ingin melarikan diri melalui tabung ventilasi. Tapi ketika dia berbalik kepalanya dia melihat banyak iblis yang muncul di belakangnya. Saat ini, di kompartemen kontrol, pesan peringatan muncul dengan warna merah. Hal ini bermakna sistem pesawat sedang bermasalah. Pilot ke bawah untuk memeriksa dan bertemu Wave yang akan jatuh koma. Setelah menyelamatkan Wave keluar, dia dengan sendiri turun memeriksa sistem. Dia menemukan sistem pesawat sangat aneh kemudian, dia melihat iblis. Setelah pergi, Nyu menyadari dia tidak biasa. Dia berdiri diam, mulutnya mengulangi sebuah kalimat. "Saya ingin berbicara dengan kapten." Tidak terduga, 1 detik kemudian, bayangannya hilang di belakang dinding. Pesawat malang ini bergerak ke depan. Tapi tidak siapa tahu nanti pesawat akan kemana karena kaptennya tertutup mata oleh iblis. Bahkan penumpang juga menjadi aneh. Mereka berteriak dengan keras, beberapa orang masih berguling-guling di tanah. Wave sedang memeriksa sistem pasokan gas, sesuatu sepertinya menghalangi aliran udara. Dia segera melepasnya. Tapi hal yang aneh masih lanjut terjadi. Sebuah gerobak makanan penuh darah memasuki kabin pesawat. Orang yang mendorong makanan adalah pramugari yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Setelah mati, dia masih lanjut tinggal di sini. Nyu melihat begitu segera wajahnya berubah. Dia adalah rekannya, tetapi dia masih belum menyadari bahwa ini adalah pesawat yang terjadi tabrakan beberapa tahun yang lalu. Setelah beberapa saat, penumpang di pesawat kembali biasa. Tapi masih ada 2 pramugari terbunuh oleh iblis. Wave hendak memasuki kompartemen kontrol untuk memeriksa tetapi pintunya tidak bisa dibuka. Kantung udara hanya cukup bagi orang untuk bertahan selama 15 menit. Hal yang penting saat ini adalah memeriksa sistem udara. Nyu dan Wave bersama turun kompartemen bawah, di sini sangat gelap, jaring laba-laba di mana-mana. Tapi mereka tidak cukup waktu untuk berpikir terlalu banyak, mereka mulai memeriksa. Saat ini, di kabin pesawat, semua orang tiba-tiba mendengar lagu selamat ulang tahun datang dari belakang. Semua orang berbalik untuk melihat. Sebuah gerobak makanan tua akan masuk.
Lilin tiba-tiba padam, seorang wanita tersentak seperti orang gila. Kemudian, dia berdiri dan panggil nama New, berteriak bahwa dia harus mengambil nasibnya. Bahkan mengatakan bahwa semua orang di sini harus meninggal. Setelah selesai kata, dia pingsan. Saat ini, karena tidak ada udara di terowongan, New jatuh ke tanah. Saat bermimpi, dia melihat banyak iblis berdiri di samping Wave. Akhirnya, dia juga memperbaiki sistem udara. Tapi ada seorang wanita tua sudah meninggal. Tepat pada saat ini, Wave membawa New pergi ke kabin pesawat. Dia ingin masuk kompartemen kontrol untuk memeriksa sistem. Setelah dia pergi, ada seorang wanita masuk dan bertanya New. Apa yang dapat dia lakukan pada akhirnya, semua orang di sini terlibat oleh dia. Nyawa semua orang dalam bahaya. Bahkan biksu juga mengatakan bahwa Yinki di sini sangat serius. Untuk penumpang-penumpang di sini aman, dia menyarankan agar New dikarantina di kompartemen belakang. Melihat situasi tegang, seorang rekan datang untuk melapor ke Wave. Dia sangat marah, memutuskan untuk pergi bersama New. Tapi setelah itu, ada suara yang aneh bergema. Cahaya di pagi dan malam hari membuat orang takut. Kurang tahu dari kapan, mereka sudah berkumpul bersama-sama. Wanita itu bertanya New sekali lagi. Akhirnya, tidak ada cara lain, dia harus bercerita untuk mereka. Ternyata beberapa tahun yang lalu, hal yang sama juga terjadi di pesawat ini. Semua penumpang seperti kehilangan akal, mereka berbalik untuk saling membunuh. Akhirnya, hanya sendiri New masih hidup setelah penerbangan itu. Dia bercerita bahwa pesawat itu kemudian dicat ulang dan beroperasi sebagai 407. Untuk mengkonfirmasi spekulasinya, dia mengambil senter dan berjalan di belakang semua orang. Dia perlahan-lahan ke arah kompartemen kontrol. Tapi sampai saat dia melihat kalimat merah di pintu. Sure, why not? But where? Di penerbangan ini ada banyak iblis. Mereka adalah orang-orang yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Karena mereka memiliki akhir yang tragis sehingga mereka selalu mencari pengganti. Saat ini, semua orang sangat takut dan berlari kemana-mana. Gadis berambut pendek ini telah dirasuki oleh hantu, tidak mungkin, dia harus mengambil tindakan untuk menyelesaikannya. Saat ini, beberapa orang berlari ke Palka untuk menemukan alat untuk mendobrak pintu kokpit. Tiba-tiba ada 3 iblis yang jahat muncul dari udara. Mereka adalah rekan New beberapa tahun yang lalu. Melihat iblis di depan penumpang, penumpang harus menutup matanya. Saat ini, wanita berbaju rompi telah kehilangan akal sehatnya. Dia melihat siapapun juga berpikir mereka adalah iblis. Melihat biksu di bawah tanah, dia mendorong gerobak makanan membunuhnya. Selanjutnya adalah seorang wanita penumpang yang malang. Karyawan itu melihat itu dan lari ketakutan. Ketika dia tidak memperhatikan, dia merunduk ke ruang kargo. Saat ini, dia berpikir iblis sudah menghilang semuanya, seorang laki-laki berambut panjang dengan gembira membuka matanya. Tidak terduga, iblis wanita sedang berdiri di belakangnya. Dia dengan takut berlutut di tanah, merangkak untuk mengambil kapak, terus menebas ke udara. Ketika dia melihat iblis wanita itu menunjuk ke wajahnya, dia melemparkannya ke wajahnya. Tidak terduga, berkena dengan wajah seorang karyawan. Hal-hal menjadi di luar kendali, mereka tidak punya waktu untuk mengeluh. Kemudian mereka perlahan-lahan ke arah kabin. Di sini, ada banyak iblis sedang menunggu mereka dari lama. Mereka berhadapan dengan iblis sambil perlahan berjalan menuju kokpit. Penumpang wanita dalam rompi ini menjadi gila. Bahkan keluarganya dia tidak bisa menemukan. Wave mendekat dan mencegah dia. Tepat pada waktu itu, pesawat juga terjadi hal yang aneh, pesawat jatuh ke tanah dengan kecepatan tinggi. Troli makanan terbuka, dan pisau serta garpu terbang keluar, menusuk dadanya. Saat ini, Wave berlari ke kompartemen kontrol. Di saat-saat berbahaya, pesawat kembali keadaan biasa, terbang di udara. Siapapun juga sangat senang. Tapi New dengan cepat menemukan bahwa 3 iblis itu masih belum hilang. Dia mengatakan dengan Wave, dia tidak bisa menahan tekanan lagi. Ternyata, beberapa tahun yang lalu, 3 orang itu masih bisa hidup lagi. Tapi dia serakah untuk hidup dan takut mati, bertekad untuk tidak membuka pintu bagi mereka. Dia bahkan membunuh seorang rekannya wanita. Hal ini membuat mereka sangat benci, bahkan kematian pun tidak bisa lolos. Semua masalah adalah begitu. Penumpang wanita yang baru saja meninggal tiba-tiba berdiri dan menekan New ke tanah. Pesawat juga terbang ke arah permukaan tanah, sebuah gerobak makanan bergegas ke arahnya. Semua tiba-tiba menjadi gelap.
Sampai saat menyala lampu, dia lolos dari bahaya. Tapi pada saat ini, pesawat juga kembali biasa, lanjutkan perjalanannya. Semua iblis sudah hilang. Ketika semua orang turun pesawat, sendirinya masih di sana. Ternyata tadi, dia sudah mati, dia juga berubah menjadi sejiwa. Mungkin ini satu-satunya cara untuk menebus kesalahannya. Tapi pesawat 407, namanya belum terhapus, penerbangan baru menunggunya di depan. Sampai jumpa lagi teman-teman ya.